seperti pujian ini, biarlah bersyukur itu menjadi gaya hidup setiap kami. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik, yang kebaikan dan kasih-Nya kepada setiap kami tak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendak di bumi ini seperti di dalam surga. dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampun orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, yang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami, biarlah ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana, menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami masing-masing, dan terang buat jalan hidup kami semua. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 22 Juni 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa ya. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema jalan benar di tengah kebodohan. Sekali lagi, jalan benar di tengah kebodohan. Burung berkicau di pagi hari, menyambut mentari yang bersinar terang. Orang bodoh tak sadar diri, bijak mendengar nasihat, jalan pun terang. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-15. Amsal Amsal pasal 12 ayat 15. Amsal pasal 12 ayat 15. Ini firman Tuhan ini saya udah mengenalnya hampir 40 tahun yang lalu. Amsal 12 ayat 15. Dan ayat ini benar-benar sangat menegur dan memberkati saya ya. Jadi sementara saya menyiapkan ini, kemarin hari Kamis Pendeta Onata Hapari juga berbicara tentang orang yang bodoh dan orang yang bijak. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ini ada orang bodoh dan ada orang bijak. Orang bodoh itu
semua jalan-jalan yang dikerjakan itu lurus menurut anggapannya sendiri. Tapi kalau orang bijak, dia mau mendengarkan nasihat. Jadi bedanya orang bodoh dan orang bijak, orang bodoh itu kata orang Surabaya atau kata orang Jawa kardi, carpe diewe, ya kan? Orang bijak itu orang yang hatinya teachable, mau dikoreksi, mau diajar. Kemudian dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan dari Amsal 12 ayat 15, orang bebal menganggap cara hidupnya sudah benar, ya. Orang bebal menganggap cara hidupnya sudah benar. Tetapi orang bijak selalu mau menerima nasihat. Jadi kalau dalam terjemahan baru dikatakan orang bodoh, dalam terjemahan sederhana Indonesia lebih gawat lagi dengan memakai istilah orang bebal, ya. Sebetulnya antara bebal dan bodoh itu ada bedanya. Kalau orang bodoh itu masih bisa diajar. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Orang bodoh mungkin menjawab 3, ya kan? Kemudian yang ngajar bilang begini, nak salah nak, 2 ditambah 2 bukan 3, tapi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oh gitu ya, ya cari cara berhitung. Ya, ya, ya. Tapi kalau orang bebal beda. 2 ditambah 2 berapa? Sama dengan 3. Ya kan? Dikasih tahu salah. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Diajari cara menghitungnya. Kok bisa 2 ditambah 2 sama dengan 4? Orang bebal begini. Kalau aku mau jawab 3, kamu mau apa? Nah, itu bedanya antara orang bodoh dan orang bebal. Orang bebal selalu menganggap cara hidupnya sudah benar. Tetapi orang bijak menurut terjemahan sederhana Indonesia selalu mau menerima nasihat. Kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, orang dungu merasa dirinya tak pernah salah. Ya, dalam situasi politik yang terjadi di Indonesia, ada beberapa pakar yang suka mengatakan dungu, dungu, dungu. Di sini dikatakan orang dungu merasa dirinya tak pernah salah. Pernah ketemu nggak dengan orang dungu, orang bodoh, orang bebal? Ya, Bapak Ibu sekalian, saya percaya dalam hidup kita mungkin kita pernah ketemu dengan orang yang disebut bodoh, bebal, dungu. Intinya orang bodoh, orang bebal, orang dungu itu merasa dirinya nggak pernah salah, merasa dirinya itu hidupnya sudah paling benar, dan menurut anggapannya sendiri, dia sama sekali itu orang yang top, orang yang ciamik. Tapi orang bijak selalu mau untuk mendengarkan nasihat dan koreksi, ya. Jalan setapak di tengah sawah, hijau membentang, memanjakan mata. Orang bodoh merasa dirinya tak pernah salah. Orang bijak selalu mau mendengar nasihat kita. Nah, sekarang kita akan belajar begini, Bapak Ibu sekalian. Jalan orang bodoh itu seperti apa? Sehingga firman ini, kalau ada di antara kita persis dengan apa yang akan disampaikan, biarlah kemudian kita bilang begini, oh aku mau dikoreksi, aku mau meninggalkan kebodohanku, aku mau menjadi orang yang bijak. Hari Kamis kemarin luar biasa dikupas ayat per ayat oleh Pastor Onata Hapari, ya. Orang yang bodoh, Bapak Ibu sekalian, akhirnya akan binasa. Saya nggak mau Bapak Ibu sekalian di antara kita binasa, ya, ada yang binasa, tapi biarlah semua berada di dalam anugerah Allah,
dan diselamatkan. Yang pertama, orang bodoh itu ciri-ciri khasnya adalah egois. Yang dipikirkan adalah aku, diriku, dan saya. Orang egois itu suka mengasihani dirinya sendiri, ya. Orang egois itu yang dipikirkan itu adalah semuanya all about me, semua tentang aku. Dia nggak memikirkan ya tentang apa yang dia kerjakan itu bisa berdampak kepada keluarganya. Maksudnya berdampak negatif kepada keluarganya, bisa berdampak negatif kepada lingkungannya, bahkan bisa berdampak negatif kepada gereja di mana dia ditempatkan. Alkitab dalam 1 Samuel pasal 15 itu berkisah tentang Raja Saul, ya. Raja Saul itu jelas-jelas sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk menumpas semua barang-barang, semua yang ada pada orang Amalek ini. Ya, itu perintah Tuhan kepada Raja Saul. Nggak peduli apa aja, semuanya harus ditumpas habis. Tapi kemudian Raja Saul itu dia menyimpan, sengaja menyembunyikan lembu-lembu yang tambun, semua barang-barang yang istimewa itu disimpan, nggak mau ditumpas habis sama Saul. Maksudnya baik, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika orang tidak taat itu sama dengan, sekali lagi ketika orang tidak taat kepada firman Tuhan itu sama dengan sedang memenuhi seleranya, yaitu egonya, kepentingan diri sendiri, ya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, kita ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita mau datang kepada Tuhan dan menanggalkan seluruh keegoannya, ya. Itu yang pertama, ciri khas orang yang bodoh, yaitu egoisme. Yang kedua, orang bodoh itu sombong, ya. Sombong karena apa? Karena dia nggak mau menerima nasihat, bahkan terang-terangan menolak nasihat atau koreksi, ya. Saya sebagai gembala, saya berjumpa dengan beberapa orang yang mana saya cintai, saya kasihi, saya koreksi supaya dia lebih maju lagi dalam Tuhan, lebih maju lagi dalam pelayanan. Tapi alangkah kagetnya, ternyata orang yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya koreksi itu termasuk golongan bodoh, bebal, dan dungu. Ya, sehingga waktu diberi nasihat, dia memberontak, ya. Dan dia bilang begini, nggak pelayanan lagi. Ya udah, ya kan? Maksudnya dikoreksi itu supaya lebih maju, ya. Kalau aku mau begini, Bapak Pendeta mau apa? Ya nggak mau apa-apa sih. Cuman aku mau supaya kamu lebih maju lagi, ya. Nah, Alkitab, Bapak Ibu sekalian, menceritakan tentang seorang yang bernama Fir'aun. Masih ingat nggak Fir'aun? Ya, dalam peristiwa ketika orang-orang Israel, Tuhan mau bawa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Musa dan Harun menghadap Fir'aun, memberitahukan ya bahwa Tuhan mau supaya orang-orang Israel ini diizinkan keluar dari Mesir. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tahu bagaimana tanda-tanda ajaib menyertai orang-orang Israel. Tetapi Firaun itu mengeraskan hatinya.
sehingga dia tetap bersikuku tidak mengizinkan pada mulanya orang Israel itu keluar dari Mesir. Itu adalah kesombongan, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang ketiga, jalan orang bodoh itu benar menurut pandangannya sendiri. Karena apa? Karena yang dipikirkan itu hanya kepentingan jangka pendek. Semua yang dipikirkan jangka pendek. Hari ini yang merajalela di seluruh dunia, ya, bukan hanya di New York, bukan hanya di Amerika, tapi seluruh dunia, yaitu judi online. Judi online, wow, itu seluruh dunia sekarang ya. Judi nggak usah pergi ke kasino, tapi cukup mainan dengan jari saja, ya. Itu yang dipikirkan apa? Yaitu jangka pendek, apa? Kaya mendadak, ya. Kaya mendadak itu termasuk orang yang bodoh. Orang bodoh itu fokusnya pada keuntungan sesaat, kemudian kesenangan jangka pendek tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya, ya, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Ada kesempatan keluarga dipulihkan, tapi memilih kawin lagi, itu namanya orang goblok, orang bodoh, orang dungu, ya kan? Masih lebih pinter orang-orang di desa. Orang-orang di desa itu punya satu pepatah bilang begini, daripada mencari pasangan lagi, lebih baik kembali kepada pasangan yang lama. Tuhan ingin setiap keluarga itu dipulihkan. Kita lihat bagaimana peristiwa Esau, ya. Esau dan Yakub, Bapak Ibu sekalian, di rumah bapaknya yang bernama Ishak. Esau bersedia untuk menjual hak kesulungannya, membuang hak kesulungannya. Demi apa? Semangkok kacang merah. Kemudian yang terjadi apa? Sesal kemudian, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, berpikirlah sebelum bertindak. Seperti hari Kamis kemarin dikatakan oleh Pastor Ona, kita harus bertindak sangat hati-hati. Mengapa? Karena kita mengetahui kebenaran, karena kita mengetahui firman Tuhan. Kita harus bertindak ekstra hati-hati. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bacalah Alkitab, renungkan firman itu dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bijaksana, ya. Dan kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, contoh orang yang bodoh, orang yang benar jalannya menurut anggapannya sendiri, yaitu orang itu tidak hidup di dalam ketaatan. Yaitu dia mengabaikan nasihat, dia mengabaikan peraturan, dia tidak mau tunduk dan tidak mau menghormati otoritas yang ada di atasnya. Kalau masih ingat peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden itu, Bapak Ibu sekalian, itu juga adalah contoh daripada tindakan yang bodoh, ya. Jadi semua ketidaktaatan kepada firman Tuhan itu adalah bodoh. Sekali lagi, semua ketidaktaatan kepada firman Tuhan itu adalah sebuah kebodohan, ya. Taat kepada firman Tuhan itu harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mentaati peraturan-peraturan yang ada di tempat
kita masing-masing. Misalnya yang paling sederhana yaitu soal lampu lalu lintas, ya, soal lampu lalu lintas. Kalau merah itu ya harus berhenti. Kalau merah itu terus dilanggar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Membuang sampah di sembarangan tempat itu juga termasuk ketidaktaatan kepada lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita, ya. Dan yang kelima, ciri khas daripada orang bodoh yaitu mengambil keputusan berdasarkan emosi. Sekali lagi, mengambil keputusan berdasarkan emosi. Saya ketemu dengan seseorang, Bapak Ibu sekalian, ya. Selama saya mengenal orang ini, dia udah pindah kerja, dia pindah bos, ya. Itu hampir 100 kali loh. Ya kan, saya hitung-hitung, ya. Satu orang ini pindah kerjaan itu hampir 100 kali. Dan dia bilang begini, ya kan, mengalir saja, ya kan. Ini berarti kehendak Tuhan. Orang bodoh itu selalu yang disalahkan adalah situasi, kondisi, keadaan, dan dia berlindung di kata-kata kehendak Tuhan. Berarti aku tidak dikehendaki oleh Tuhan bekerja di perusahaan A, maka aku keluar, sekarang aku kerja di perusahaan B. Kalau di B nggak cocok, nanti pindah ke C dan lain sebagainya. Sampai 100 kali loh, Bapak Ibu sekalian, pindah-pindah kerja, pindah-pindah pos itu 100 kali, ya kan? Mengapa? Karena gampang tersinggung, ya. Dinasehati, dikoreksi, kemudian diberitahu nggak bisa. Dan kemudian apa? Dia keluar dan dia bilang begini, ini bukan kehendak Tuhan. Juga semua orang yang mengambil keputusan untuk bercerai dari pasangan hidupnya, itu kalau dia orang Kristen, itu termasuk orang bodoh, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita melalui renungan pada hari ini, biarlah kita mau menjadi orang yang teachable, orang yang mudah diajar, dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mau meninggalkan kebodohan, kedunguan kita, kebebalan kita, percayalah Bapak Ibu sekalian, jalan hidup kita akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biar dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kami mau meninggalkan kebodohan kami. Kami mau meninggalkan kedunguan kami. Kami mau meninggalkan kebebalan kami. Mulai hari ini Tuhan, ketika kami dinasehati oleh firman Tuhan, maka biarlah kami mau merendahkan diri, memeriksa hati kami, dan kami mau hidup di dalam tuntunan dan pimpinan firman Tuhan. Bukan hidup di dalam tuntunan dan pimpinan hawa nafsu, egoisme kami. Terima kasih Bapak, kami tahu Engkau mencintai dan mengasihi kami. Sehingga kami ini menjadi sasaran-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, bersama-sama katakan, amin, amin, amin.